Dikit yang mengenai kelahiran dulu dari tahun 54. Orang tua masih ada dua-duanya. Tapi dari 54 itu berjalan cuman beberapa tahun, katakan penentu dari mulai sekolah, setelah kelas 3 udah orang tua kedua tiada. Jadi satu nyatanya yatim piatu. Sehingga mengenai kehidupan rumah tangga udah sangat minim sekali, karena orang tua udah dua-duanya tidak ada. Bahkan mengenai kelanjutan ya tetap satu masih kalang kabut, sehingga kehidupan 4-5 saudara. Jadi dalam waktu itu saudara udah tidak aktif lagi, udah ditinggal juga. Saya udah ditinggal dengan orang kakak. Jadi saya kelahiran 6 saudara, sehingga 5 yang masih ditinggal satu. Tetap kita tuh lunglung-lantung masa kecilnya. Tapi dengan adanya ada 5 keluarga yang masih, laki 2, perempuan 3. Lalu berjalan sesuai dengan rute kehidupan, hingga 3-4 tahun kemudian ya namanya kelahiran kan ada masa kecil, masa remaja, sehingga ditinggal lagi dengan kakak perempuan, sehingga posisi keluarga sudah mengecil. Jadi saya tuh makin kalang kabut lagi, oleh karena dituntut dengan kehidupan. Jadi saya dipelihara dengan kakak juga mengenai kehidupan. Tetap kita tuh susah. Jadi dibantu juga dengan tetangga, dengan ya saudara-saudara lain mengenai menopang kehidupan, sehingga makin panjang waktunya, makin susah pikiran, sehingga satu berkecimpung di dalam hal patung. Oleh karena saya punya kakak sudah juga dapat belajar, saya tuh ingin mengikuti. Yang jelas mengenai petunjuk, kita tuh berdasarkan ketiadaan, namanya belajar kan harus ada garis belakang, tanya dapur harus ada. Bahkan kenyataannya tidak ada, sehingga kalah kabut lagi. Sehingga dari tahun 67 satu nekat kabur, tapi tetap ingin berusaha mencari nafkah demi waktu. Sehingga waktu itu tetap bergulir, saya tetap berusaha ke patung. Nah, jadi setelah bergulir dari tahun ke tahun, saya juga ada agak lega pikiran, oleh karena apa yang saya renungkan berhasil, katakan bisa ngebul dapur, sehingga syukur-syukur juga ada pembeli menginginkan karya saya langsung didemonstrasikan. Nah, setelah itu saya tuh mengucapkan syukur juga dengan alam, ada restu, saya tetap ikuti. Oleh karena menurut saya ada keinginan, ada jalan. Maka dari itu saya lalui tahun 86 itu saya diajak dengan teman ke Eropa, misalnya demonstrasi, mengikuti barang yang laku. Ya syukur sekali. Nah, setelah itu saya dapat lalui juga 8 bulan. Setelah 8 bulan berakhir daripada demonstrasinya, lalu saya kembali pulang, sehingga mengenai hasil ya syukur-syukur saya dapat juga menikmati hasil kelegaan pikiran. Di samping itu ya mengenai kawan, katakan walaupun satu tidak dapat kantongi, tapi saya dapat resapi. Nah, dari saat itu saya juga tetap mencari, lalu sepertinya bukannya pindah jalur, bukan mengikuti jalur itu juga, tapi lebih memantapkan lagi, variasi ke dekoratif. Bahan yang bisa dipakai, misalnya yang jelas menurut saya kayu kamboja itu sangat kuat sekali. Oleh karena saya itu berkaca ke tahun-tahun lalu,
Kamboja ini biasanya dipakai jembatan dari kampung ke kampung, sehingga tidak dimakan rayap. Nah, maka dari itu tetap satu dari bahan tersebut sudah tertarik rasanya, sehingga lebih mantap berkreasi lagi. Nah itu, nah sehingga di dalam hal kreasi itu syukur juga direstui, bisa apa namanya itu ya, menarik menurut saya. Nah, sehingga itu saya geluti di dalam hal ini mengenai pembelian bahan baku itu, boleh dikatakan udah nyampur dari luar daerah juga, tapi tipenya tetap Kamboja. Kendala memang dari bahan baku. Memang bahan baku itu kalau masih di dalam daerah kan agak murah dikit. Berkelamaan ya jelas kayu itu bahan baku masih ada rasa kesulitan. Tapi di dalam hal kesulitan itu namanya seperti tadi yang saya bilang tuh, saya ingin mencari sehingga ketemu ada alat yang memperkuat. Ada sensor sekarang lagi membantu untuk percepat mengikuti alur pikiran ya, sehingga saya kadang-kadang menggabung ke kayu. Oleh karena kayu itu tidak bisa istilahnya kita memompa kayu untuk membesarkan kayu, kita juga sayang dengan karyanya alam. Jadi apa yang ada kita gabungkan ya, kalau tidak salah 3 pohon misalnya jadi satu supaya memperbesar. Oleh karena alam itu susah membesarkan kayu berpuluh-puluh tahun. Kadang-kadang ada order sesuai dengan karya kita yang lalu, ada order seperti itu ya, sehingga kita tuh sengaja menggabung ke kayu, jadi 3 pohon menjadi 1 pohon. Tapi mengenai prosesnya tetap istilahnya kita tuh memakai alat sensor baut dan sebagainya untuk menyelesaikan kayu di antara 3 menjadi 1, sehingga serasi dengan kayu yang ada karyanya alam. Jadi memang tidak pas tapi memungkinkan. Nah itu yang menarik menurut saya. Yang menarik apa? Uniknya ini dalam satu patung katakan bisa gabung 5 atau 4 orang. Apa sebab begitu? Jadi mengikuti jalur. Jadi misalnya saja seperti cerita Ramasinta gitu saja. Saya buat pola dulu, lalu bisa diikuti dengan 4-5 orang. Jadi seperti pekerjaan sekarang, bicara tentang pekerjaan, kerja di patung ini tidak mesti, tapi bisa dikerjakan secara patungan. Oleh kenapa? Dari mana bisa kerja satu barang untuk satu ide? Nah itu bisa, tapi tidak mudah. Oleh kenapa? Kita buat pola dulu sendiri, kadang-kadang ya sampai 2-3 bulan gitu banyak. Jadi diikuti dengan 4 atau 5 orang untuk finishingnya. Kalau ditanyakan Bapak meminati gitu rasanya, masa bisa secepat ini, supaya tidak punya perasaan nipu misalnya. Makanya ini harus diperhatikan. Oleh karena apa? Mengawali dulu misalnya barang 2 atau 3 meter, jadi diawali ya sebulan dulu di pola bentuknya apa, ceritanya apa, sehingga bisa ditumpangi dengan tenaga lain. Tapi berdasarkan satu root ceritanya. Misalnya udah di pola seperti Ramasinta gitu misalnya. Jadi teman-teman gabung saya itu sudah harus satu pikiran. Kalau kita mempola dari awal, ya sudah kita tuh minta restu dengan ya kayu. Jadi kita tuh harus menyatu dengan bahan dulu. Ini cabangnya sekian, mau jadi apa? Nah di sanalah letak kerumitan pekerja seperti saya ini. Oleh karena adaptasi dulu dengan bahan 2-4 hari, katakan seminggu. Nyatanya dalam seminggu itu belum bisa menggayungkan pahat. Setelah ada restu, katakan nyambung bahan dan pikiran kita dan cerita, baru bisa bergerak lewat pahat. Kelengkapan kebutuhan daripada finishing itu, jadi satu menggunakan alat lagi, ditambah alat, ditambah orang.
Jadi alatnya apa? Tetap pahat, bentuk pahatnya begini. Macam pahat berapa gitu misalnya. Itu kan ada jenisnya. Ini lekuknya begini, harus pahat bagaimana. Itulah kerumitan yang membuang waktu banyak. Nah itu tadi pembicaranya tetap dari 5 orang untuk satu patung. Tapi dengan adanya kebutuhan daripada kelengkapan lewat finishing, katakan ditambah dengan orang, tetap mengawali dari kesatuan pola pikiran. Setelah pola pikiran itu menyatu, yang jelas bisa ditambah dengan 3-4 orang lagi. Tapi mengenai peralatnya, yang jelas nama orang, nama alat. Di lapangan yang jelas nama kesulitan, tapi mengenai kesulitan itu udah bisa dibaca sesuai dengan pengalaman. Dengan adanya finishing, pakai amplas, pakai raut, pahit alat yang nama sesuai dengan kebutuhan barang yang akan digarap, itu sangat bisa. Oleh karena tadi kan sudah diceritakan harusnya 5 orang untuk mempercepat, ditambah orang lagi. Yang jelas itu sangat bisa. Pada umumnya tukang ukir itu tukang pahat yang jelas laki-laki. Tapi bisa juga ditambah dengan tenaga perempuan, katakan apa sebab menggunakan tenaga perempuan. Oleh karena itu yang ada. Jadi kita tetap hanya berusaha untuk melakukan kegiatan sesuai nyampur besar kecil. Cowok cewek bisa digunakan waktunya. Oleh karena kita tuh punya tenaga banyak gitu misalnya, kekurangan pekerjaan apapun misalnya di lapangan itu masih bisa dikreasikan. Oleh karena bisa juga pakai anak-anak belum dewasa, 1 untuk teori, 2 untuk praktek, 3 untuk kesejahteraan. Itu sangat bisa sekali. Tapi dalam hal ini namanya kerja patung, jadi banyak tenaga yang dibutuhkan kalau mau dipergunakan. Saya menjadi pekerja seperti tadi yang saya bilang tuh, ingin mencari dengan adanya supaya saya pun pekerja supaya senang melihat dan menarik. Nah, sehingga dalam hal keinginan menarik, yang jelas risikonya tentang biaya sekarang. Jadi dalam satu barang dikerjakan 5 tahun kalau sendiri. Nah sekarang berkreasi lagi tentang dituntut dengan biaya. Oleh karena buat barang perlu dengan biaya tinggi. Nah sehingga disinilah kesulitan saya berkreasi untuk selanjutnya. Maka dari itu yang inginkan juga mudah-mudahan ada restu juga dari pihak pemerintah yang ingin membantu dan melihat dengan adanya kesulitan yang seperti ini yang saya sangat hauskan. Oleh karena apa? Satu patung misalnya nilainya 1 M gitu misalnya, yang jelas orangnya jelas banyak. Nah ini ya penentu nilainya yang membawa kesulitan menurut saya. Tapi dengan adanya satu patung nilainya 1 M itu misalnya, jadi tenaga 10 dikalikan sekian bulan misalnya saja, sesuai dengan adanya di lapangan. Pekerja seperti saya ini boleh dikatakan tuntutan setidaknya 200.000 rupiah satu orang, kali 5, bahkan ditambah lagi untuk satu barang itu sampai 9 orang kerja, prosesnya sampai 2 tahun. Nah itulah yang menjadi kesulitan saya tuh di lapangan. Jadi barang karya saya itu masih di dalam, katakan di Jakarta sudah waktu tahun tak enak lahnya. Masih mungkin saja Bapak Ibu tahu dengan posisi perkantoran lahnya. Bapak Menteri Kehutanan, Bapak siapa tuh saya lupa namanya, sudah diminati, itu tingkat menteri lahnya. Tapi maaf juga satu lebih bicara, tapi nyatanya begitu. 2 tahun lalu ini hampir mengakhiri mengakhiri, oleh karena perjalanan saya itu dari tahun ke tahun begitu. Jadi 2 tahun lalu ada
pekerjaan ini syukur sekali dari tingkat kabupaten, termasuk Bupati Gianyar, Pak Agung. Syukur juga beliau itu memberikan kecipratan rezeki dengan tiang, memberikan pekerjaan. Ternyata penggemarnya Ibu Megawati mempunyai kayu, ngambilnya di Istana Tapak Siring, sehingga saya disuruh kerja diimali dengan sesuai dengan apa adanya di lapangan. Nah, itu untuk tahun-tahun ini. Berarti dari 2 tahun, 3 tahun ini saya tetap mengerjakan barangnya Ibu Megawati. Termasuk sudah selesai, sudah diambil, prosesnya sudah. Ini ke karya tiang sampun berjalan. Jadi maaf juga mengenai bagus belum, tapi peminatnya itu. Jadi tahun lainnya juga nih bayang-bayang awalnya ke Dubai. Tidak saya mendemonstrasikan. Setelah itu ke ke Spanyol di Nagano. Langsung saya di sana mendemonstrasikan. Saya diterbangkan ke sana dengan pahat, sehingga bergulir juga waktu. Masih di dalam dalam provinsi, bapak-bapak istilahnya yang meminati karya saya sendiri. Jadi setelah itu ke timur sekarang ada peminat dari Nagano, Jepang. Jadi saya langsung juga dimintai demonstrasi di sana. Ya, lalu dapat di sana waktu tahun 96. Ke timur ada 2-3 minggu gitu lah. Nah, itulah perjalanan. Setelah itu lalu mengetik pendiri lagi ke sarang seperti ini sekarang ini. Tetap satu ada pesanan dari bos-bos juga di daerah sendiri. Nyatanya Pak Bupati ada minat. Nah, jadi satu tetap tanya harus kesejahteraan, tetap saya minta restu juga, minta pekerjaan gitu. Perjalanan tiang begitu yang ada setelah lalu. Tapi dengan adanya satu sekarang masih sangat-sangat merasa kesulitan. Oleh kenapa? Seperti zaman ini terbalik, Pak. Katakan bayang-bayang nyatanya saya sangat terbalik tanya keinginan untuk melanjutkan pekerjaan saya, dan lagi khawatir dengan kepunahan generasi. Oleh karena di lapangan nyatanya sulitnya begini. Jadi kita bandingkan dengan pendidikan. Oleh karena di lapangan terkait dengan itu. Apa sebab kalau di pendidikan nyatanya saya punya anak, saya mau sekolahkan di SMP gitu saja. Yang jelas masuk SMP mencari ilmu misalnya udah harus bayar sekian administrasi. Tapi di pekerjaan di lapangan ini yang sangat-sangat menyulitkan. Oleh kenapa? Sekarang satu ingin misalnya memperpanjang generasi supaya bisa membudaya. Ini sangat-sangat sulit sekali. Oleh kenapa? Ada anak-anak cucu gitu misalnya, kalau tanpa dirangsang dengan materi, dana, katakan sesuai dengan apa yang saya bilang tadi itu, menyekolahkan. Namanya di lapangan belajar kerja gitu saja. Jadi untuk mencari orang yang berminat harus diupah. Kalau bapak ibu punya anak mau sekolah harus bayar. Tapi kalau belajar di sini saya dituntut. Oleh kenapa? Saya belajar di sini harus dapat jajan. Nah, makanya itu keterbalikan. Nah, jadi bisa juga saya itu jalankan. Oleh kenapa? Dia adalah dekat, ada anak cucu ilahnya. Jadi saya ingin juga dia supaya tidak main api di zaman ini ya. Jadi saya suruh main-main di amplas dan sebagainya, dipahat. Nah, sehingga saya upah dia. Nah, ini untuk mainan ini buat gini. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Nah, ini ke trik tiang misalnya di lapangan untuk mempelajari pekerjaan tiang ini. Oleh karena tiang sangat khawatir sekali. Oleh kenapa?
Jadi belajar membuat patung seperti dekoratif ini sangat rumit sekali, banyak makan waktu, banyak makan biaya, sehingga satu dengan adanya mencari membuahkan hasil. Nah, lagi satu ketemu dengan kesulitan. Oleh karena apa? Saya buat patung lama, tenaganya banyak disita, biayanya banyak harus keluar. Nyatanya ada stok 1 dan 2 itu sangat sudah susah payah satu berusaha, pembelinya masih terbatas. Apa yang saya upayakan, mudah-mudahan pemerintah daerah satu bisa merestui lah, entah bagaimana caranya. Tapi maaf, ini tentang pribadi saya tuh boleh dikatakan saya pekerja terkait dengan kesulitan. Saya sangat juga malu bilang apa dengan pemerintah daerah yang terdekat lahnya, Bapak Bos gitu misalnya. Saya tidak punya bekal untuk melanjutkan pekerjaan ini. Saya masih sangat malu sekali. Oleh karena terbalik dari teorinya menurut saya sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau saya nggak punya, harus saya minta minjam dan sebagainya. Tapi dengan adanya latar belakang, kalau di zaman sekarang ini minjam harus ada jaminan. Nyatanya saya di lapangan tiada itu. Apa yang saya harus berbuat?